Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, cukup ganteng saya hari ini. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Arman Nurdiana. Kali ini saya akan mencoba channel tentang membahas tentang asal mulanya suatu barang, suatu benda, suatu hewan dan lain sebagainya. Karena dia nyari channel, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik ya. Dalam kesempatan kali ini, jangan lama berbasa-basi, saya akan mau bahas tentang awal mulanya ikan cupang. Ikan cupang itu berasal dari kata cupang, karena dia itu kan galak sekali ya. Kalau galaknya itu kan nggak mungkin oleh tangan, kalau hewan pasti dengan mulutnya. Nah, ada dianalogikan ya, cewek yang suka nyupang gitu ya, cewek juga galak yang suka nyupang, seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas awal mulanya ikan cupang bagaimana sih. Nah, ini dari Jakarta, CNN Indonesia ya. Ikan cupang itu, atau bisa disebut dengan betta fish, kini menjadi ikan hias favorit bagi sebagian orang. Bentuknya yang kecil serta memiliki sirip berwarna-warni menjadi daya tarik loh untuk sebagian orang. Namun memelihara atau merawat ikan cupang di rumah tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah ikan cupang. Nah gitu. Berikut sejarah atau asal usul ikan cupang atau betta fish. Sejarahnya seperti ini. Ikan cupang atau juga bisa disebut ikan aduan, siam, atau bisa bahasa rancakeknya ini apa ya, Simase fighting fish adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara dan umumnya merupakan hewan peliharaan seperti dikutip Leibniz. Nah, di Thailand misalnya, mereka menyebut ikan cupang plakat atau berarti ikan petarung. Cupang jantan dikenal sebagai petarung yang secara agresif membuka tutup insangnya dan menggigit sirip jantan lain. Di alam liar, perkelahian hanya berlangsung kurang lebih dari 15 menit loh. Tapi orang-orang Thailand berasumsi ketika hewan ini dipelihara mampu bertarung selama berjam-jam. Jadi kalau di alam liar itu hanya 15 menit sebenarnya mereka itu bertarung, tapi ketika sudah diwadahan karena keller itu bisa berjam-jam bertarungnya. Seperti itu ikan cupang. Ikan cupang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu dan tempat asal mereka di lembah Mekong, Laos. Jadi asalnya itu di lembah Mekong, Laos. Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan sebagian wilayah di Cina. Ikan cupang liar dapat ditemukan di habitat aslinya di kolam dangkal, pesawahan, dan aliran air-air yang berada di suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Seperti dilansir It's a Fighting, cupang termasuk ke dalam kelompok khusus yang dikenal sebagai ikan labirin yang dapat bertahan hidup di air yang sangat sedikit dengan menghirup oksigen dari permukaan air. Jadi oksigen sedikit atau kotor juga bisa siga jair lah. Bahkan sebelum tahun 1800-an, anak-anak di Malaysia sudah tertarik dengan ikan cupang. Mereka mengumpulkan lebih dari 50 ikan cupang sekaligus dari sawah dan mengadakan pertarungan.
Ikan cupang biasanya berukuran kecil dengan panjang 6-8 cm, berarti sekitar sebesar anak nila ya. 6-8 cm dan bertahan hidup rata-rata selama 2 tahun. Walaupun kuat, tapi bertahan hidupnya mereka hanya bisa 2 tahun. Nah, di alam liar, cupang jantan tidak pernah menumbuhkan sirip yang indah. Cupang yang di toko-toko ikan dengan warna sirip yang merah sampai keemasan, menurut Animal Diversity Web, University of Michigan, merupakan hasil dari pengembangbiakan selektif saja. Ikan cupang liar memiliki warna hijau kusam dan sirip pendek yang akan mereka nyalakan untuk menarik pasangan dan menangkal predator seperti salamander, kucing, dan ikan yang lebih besar. Perilaku reproduksi dimulai dari pejantan yang meniup gelembung. Dia menghirup udara dari permukaan dan kemudian meniup gelembung berlapis lendir yang berada di permukaan air. Hal tersebut ia lakukan selama berjam-jam sampai sarang gelembung tebal terbentuk. Kemudian ia mengejar sang betina. Awalnya ikan cupang jantan mencoba dengan sopan memikat betina di bawah sarang dengan menunjukkan siripnya dan membuka penutup insangnya. Jadi sudah disediain dulu rumah sebelum kawin. Kalau manusia kawin tidak disediain dulu rumah, kalah dengan ikan cupang ya. Tapi ketika sang betina tidak responsif atau tidak kooperatif, pejantan akan dapat berubah menjadi kasar, menggigit ekor dan sirip sang betina. Ketika betina akhirnya terbujuk untuk kawin dengan si pejantan, mereka akan mengitari atau satu sama lain dan menyalakan sirip mereka pula. Akhirnya sang pejantan membungkus satu sirip di sekitar betina dalam pelukan, membalik-balikannya dan membuahi telurnya. Setelah ia pergi, betina akan melepaskan beberapa telur yang dibuahi. Biasanya membutuhkan waktu 3-7 kali pelepasan. Lalu pejantan menangkap telur dan memasukkannya ke mulut yang sudah dilapisi lendir sebelum menempelkan ke sarang gelembung yang sudah pejantan bentuk. Setelah itu, pejantan secara agresif mendorong betina dan menjaga sarangnya sampai telur menetas kira-kira 24-48 jam. Berarti sebentar ya. Hanya sehari semalam ini menetasnya. Berikut cara merawat dan memelihara ikan cupang agar ekor dan siripnya tetap cantik serta tidak gampang mati. Untuk cara merawat ikan cupang kita skip di episode berikutnya. Untuk sekarang, asal mulai ikan cupang dan bagaimana mereka berkembang biak seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi saya dan kita semua tentang ikan cupang yang sedikit porno sih namanya. Begitu. Salam awal mula atau salam mimitina kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.